Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi keperlakuan. Materi yang pertama, akuntansi keperlakuan, tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku yang dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. Selain itu, Binberg dan Sill pada tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi perlakuan dalam 5 aliran. Yang pertama, akuntansi konvensional. Teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Pemakai internal dari informasi akuntansi adalah organisasi yang memiliki garis dan staf personel yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan penginvestasian dalam mengambil keputusan operasional. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input, output, dan lingkungan untuk mencapai target dasar yang telah diharapkan. Akuntansi adalah sistem. Yang pertama, tidak ada keterlibatan. Yang kedua, keterlibatan simbolis. Yang ketiga, keterlibatan atas saran orang lain. Involvement by advice, keterlibatan dengan pengendalian yang lemah. Kelima, keterlibatan dalam melakukan. Yang keenam, keterlibatan dalam pengendalian yang kuat. Berikutnya, akuntansi adalah informasi. Akuntansi dipandang sebagai suatu informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bukti bahwa sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Sebagai sistem informasi, akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis yang dapat menyediakan atau memberikan informasi penting mengenai kegiatan ekonomi. Sistem informasi akuntansi dibangun sekitar aktivitas bisnis. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Mulai dari tahun 1990-an sampai 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperlakuan semakin meningkat. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyesuaian anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi perlakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal seperti riset Argyris di tahun 1952, Hopwood tahun 1972, dan Utley tahun 1978. Kesimpulan, akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.